Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Oke, di video kali ini kita nggak membahas tentang gaming peripheral, monitor gaming, part PC, kamera, lighting, mikrofon, dan lain-lainnya itu kita nggak membahas. Tapi kali ini gue ada sesuatu yang menarik banget, ya sesuai judulnya tentunya. Kita itu akan unboxing suatu gimbal yang menurut gue ini adalah gimbal pertama gue yang menurut gue juga ini salah satu gimbal yang gampang untuk dioperasikan sebagai gue itu adalah seorang pemula. Dan sebenarnya ada beberapa kandidat juga ya, kayak misalkan pertama itu adalah DJI Ronin yang basic ya, itu harganya di atas 5 juta. Dan gue udah nggak mau lirik itu karena over budget juga di atas 5 juta. Terus yang kedua itu adalah Moza Air Cross yang akan kita unboxing kali ini. Itu harganya di 4,5 ya. Ya masuk di budget sih 4,5. Setelah gue lihat reviewnya untuk Moza, menurut gue ini sangat proper dan menurut gue worth it juga gitu ya sebagai seorang pemula. Dan yang ketiga itu adalah Zhiyun Weebill S ya. Itu budgetnya sama kayak Moza Air Cross 2 ini. Kenapa gue nggak memilih Zhiyun ya? Dari secara budget sama, menurut gue untuk operating sistemnya agak sedikit repot sih ya dibandingkan fitur-fitur dari Moza Air Cross 2 ini. Itu menurut gua ya masih bisa dibilang Moza ini di atas Zhiyun kalau untuk ya fitur-fiturnya. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, intro dulu. Nah, jadi kita akan unboxing ya sebuah gimbal yang baru aja datang tadi siang gitu ya. Kita langsung sambut aja. Oke, dan ini adalah gimbalnya ya. Ini belum gua buka sama sekali, ini masih ada segel-segelnya ya. Ini belum gua buka sama sekali. Oke, kita langsung unboxing aja gimbal ini. Jadi yang ada di sini itu adalah sebuah gimbal dari Moza Air Cross 2 ya. Terus ada free juga ini handle ya, hand grip untuk si gimbalnya ini. Ini ada free kalau untuk masa pembeliannya itu 1 Desember sampai 30 Desember itu kalau nggak salah ya, di bulan ini aja free ini. Tapi kalau dijual terpisah ini harganya 750 ribuan. By the way, gue belinya itu di DOS ya. Kalian bisa cek aja di Tokopedia itu ada. Nah, kalau untuk kelengkapannya, oh di sini masih disegel juga ternyata. Kita buka terlebih dahulu. Gue cukup excited juga ya karena ini adalah gimbal pertama gue gitu kan. Dan ini adalah sebuah waranti ya, kartu garansi dari PT Denka Pratama Indonesia. Oke, ini adalah sebuah hard case ya. Kalau kalian membeli sebuah gimbal dari Moza Air Cross 2, dan mungkin beberapa gimbal juga pasti ada sudah include yang namanya hard case ini, tapi ada juga sih yang enggak ya. Dan menurut gue sih ini feel-nya solid dan ini empuk gitu ya. Kalau untuk hard case-nya tuh empuk gitu, di sini ada tulisan Moza-nya yang menurut gue sih ini keren juga. Adalah sebuah hard case dari gimbalnya. Kalau untuk cara bukanya kita tekan aja di sini 2 kali, terus udah kayak briefcase ya. Oke. Nah, jadi ini adalah isi di dalamnya ya. Kalau kalian lihat di sini, menurut gua bener-bener sangat tertata dengan sangat rapih. Jadi pertama ini ada sebuah ya kayak petunjuk aja sih ya kayak gini. Oke. Yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini adalah user manualnya. Ya, ini ada user manualnya. Untuk tata cara pemakaiannya, terus juga dan ya tombol-tombol dan ya seperti user manual yang lainnya sih pada umumnya. Kita lanjut. Terus kita mau ambil, gue mau ambil ini dulu ya. Di sini ada mounting ya, bracket gitu, L shape
ya. Jadi ini bisa kalian landscape dan juga portrait gitu ya. Kalau untuk pas lagi kita taruh di gimbalnya gitu, kalian bisa untuk IG story misalkan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada sebuah kakinya ya, mini tripod gitu untuk taruh di bagian bawahnya, yang benar-benar ini solid banget sih. Ini kualitasnya solid banget dan kokoh ya, yang berwarna hitam. Ini ada kayak karet gitu, rubber gitu ya, jadi nambah grip. Kalau kita megang kayak gini, gripnya itu nambah gitu ya. Oke, kita skip, kita lanjut. Selanjutnya kita mulai dari ini. Oke, nah ini untuk di bagian bracket bawahnya gitu ya, mounting bawahnya. Nah kalau ini fungsinya untuk follow fokus ya, fokus pullernya gitu. Yang kalau kalian beli yang combo itu kalau nggak salah ada ya, tapi kalau gue kan nggak ada. Jadi ini sepertinya tidak terpakai. Ini kalian bisa lepas aja gitu ya. Ini bisa diputar, bisa dilepas kalau kalian tidak menggunakannya. Kalau kalian menggunakannya tinggal diputar lagi aja. Oke, dan di sini juga ada lock. Coba kita buka dulu. Oke. Ya, ini juga sebagai quick release ya. Oke, kita kencengin lagi. Nah, kalau untuk cara pemasangannya itu ini kayak gini ya. Nah, di sini untuk cara pemasangannya gitu, nanti kita tinggal kencangkan aja. Di bawahnya itu ya, menggunakan koin ya. Itu bisa seperti ini. Nanti kalau kalian udah maksudnya nggak menggunakan gimbalnya lagi, tinggal di knopnya ini kita tekan di dua arah seperti ini ya, terus kita putar lagi knop yang di sebelah kanannya, kita kendorkan, terus kita lepas ya. Menurut gue ini simple banget. Jadi kalau lagi mau pakai lagi, tinggal tarik sini, terus kita kencengin, easy banget. Nah setelah itu akan kita coba ambil lagi itu, ini adalah sebuah kotak ya, ini pastinya kabel sih, biasanya kabel-kabel. Ya ini ada beberapa kabel, jadi di sini ada micro USB, terus juga ini juga micro USB, terus juga ini micro USB, tapi ini di bawahnya untuk 3,5 mm kayaknya sih ya. Cuman gue nggak begitu paham banget ya untuk masalah kabel-kabel ini, gue juga baru pemula gitu ya. Ini juga micro USB untuk kabelnya. Nah kalau ini ya, ini juga sama micro USB juga. Oke, kalau ini yang Type C ya, ini kalau untuk chargernya Type C yang seperti ini, dan USB 2.0 seperti ini untuk chargingnya. Oke, kita skip terlebih dahulu. Dan ini juga ada Type C to micro USB, ini juga seperti untuk charger ya ke baterainya. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah gimbal dari Moza Aircross 2. Ini menurut gue kualitinya cukup kokoh juga, cuman masih berbahan plastik aja ya di sini. Untuk keseluruhan bodinya berbahan plastik, dan di sini ada gripnya ya, ini grip sekaligus untuk ini baterainya ya, sekaligus baterainya ada di sini gitu. Yang dimana ini kalian bisa charge ya. Di sini juga ada takaran baterai levelnya. Takaran baterai levelnya kayak misalkan dari 100, terus juga 75%, 50, sampai 25% ini. Dan kalian juga bisa charge ya, ini menggunakan Type C ke listrik, ataupun bisa menggunakan power bank sekaligus itu bisa ya. Gue lihat di review-reviewnya ya, kalau kalian pakai power bank itu bisa, jadi kalian masukin, jadi ngecasnya lewat dari, nanti ngecasnya dari sini ya. Tuh, di sini ada kabel charging Type C. Ya, kalian bisa ngecas lewat sini. Kalau menggunakan power bank, jadi ngecas sambil kita run and gun itu bisa banget di gimbal ini, di Moza Aircross 2 ini. Oke, di sini juga ada semacam pullernya yang kalian bisa menggunakannya untuk tilt and down gitu. Terus juga bisa pan kanan kiri dan lain sebagainya, itu bisa. Nanti gua pengen buat satu video lagi full reviewnya untuk cara penggunaannya juga. Dan untuk fitur-fiturnya gue mau jelasin aja. Jadi di video ini kita cuman unboxing aja gitu ya. Sebuah gimbal ini adalah gimbal pertama gue gitu ya. Dan menurut gue ini adalah salah satu gimbal yang paling gampang untuk operasinya. Operasi sistemnya gitu ya. Kita menggunakannya ini menurut gue paling gampang.
Terus di sini juga, di sini ada untuk sebuah USB. Ini susah banget ya lepasnya. Ini untuk Type-C dan juga yang tadi ya, yang modelnya seperti ini, yang seperti ini. Ya. Oke, gue juga nggak begitu tahu ya ini untuk fungsinya apa karena gue juga baru pertama kali untuk lihatnya. Di sini juga ada tombol analog gitu ya, kayak joystick gitu sih ya. Terus di sini juga ada untuk sebuah knob puter-puterannya untuk menu-menunya nanti kita lihat juga. Nah, jadi tadi kita udah unboxing dan ini adalah sebuah gimbalnya dari Moza Aircross 2 dan tentunya nanti akan kita cobain ya menggunakan kamera dari Sony Alpha A6400 ya menggunakan lensa 18200. Nah, akhirnya gue udah coba balancing. Ini yang kedua kali gue balancingnya. Itu kenapa gue bisa sampai 2 kali balancingnya? Jadi yang pertama, masalahnya itu ada di sini. Ya, tutup lensanya ini masih terpasang di lensa ini dan gue baru sadar gue mau nyalain kameranya dan ngeblank. Pas gue lihat ternyata ini masih terpasang. Pas gue copot, ini jadi ngawur lagi. Jadi kita harus balancing ulang dari awal lagi. Nah, menurut gue itu adalah salah satu pelajaran yang sangat penting banget. Jadi kalian sebelum balancing atau kita sebelum mulai untuk setup gimbalnya, yang pertama kalian harus masukin terlebih dulu baterainya. Baterai kalian harus masukin terlebih dahulu. Terus yang kedua memory card. Terus juga ya udah lensa ya seperti biasa. Ini juga harus dilepas. Terus aksesoris yang lainnya. Ya, baru kalian balancing. Kalau enggak nanti kayak gua repot lagi. Akhirnya yang kedua kali gue balancing ulang. Ya, untuk balancing dan reviewnya nanti ada di video selanjutnya aja. Ya, kita di sini hanya konten unboxing dan first impresi aja ya karena ini adalah gimbal pertama gua. Oke, kita udah coba setup semuanya, ini udah balancing semuanya, udah balance ya. Terus yang selanjutnya untuk baterainya, gue juga tadi nyoba-nyoba ya, kok ini nggak jalan gitu ya. Apakah baterainya habis, harus dicas dulu. Ternyata pas gue buka baterainya, ternyata masih ada sealnya. Oke. Ini masih ada sealnya yang harus kalian buka. Ya. Jadi kalau kalian udah buka, seperti ini, kita langsung aja pasang di sini. Look, it's really cool. Oke, ini bobotnya agak, gua akuin ini agak berat sih ya. Kita coba dulu. Oke, ini keren sih ya karena ini adalah salah satu yang memiliki RGB di sini untuk pullernya. Oke, ini untuk baterainya sisa 2 bar ya. Kayaknya sih ini sampai 4 bar aja ya. Nah, untuk menu-menunya dan juga tata cara penggunaannya, cara balancingnya ada di video selanjutnya aja. Ini hanya video unboxing dan first impresi aja yang ini menurut gue cukup keren banget. Dan nanti akan kita cobain juga untuk sinematik di video-video gue selanjutnya dengan memakai gimbal dari Moza Aircross 2 ini. Oke, mungkin videonya cukup sekian aja ya mengenai gimbal dari Moza Aircross 2. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas. See you in the next video.